Sa'il, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Hadir semua? Dua orang tidak hadir, Pak. Dua orang tidak hadir. Berapa itu, Pak? Kalau begitu saya absen dulu. Hadir, Pak. Ali Aidwan? Hadir, Pak. Hadir. Anissa? Hadir, Pak. Hadir. Andi Mutiara? Tidak hadir, Pak. Cinta Akbar? Hadir, Pak. Hadir. Firmayanti? Hadir, Pak. Hadir. Karina? Hadir, Pak. Hadir. Magali Sakina Sadam? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Asisul? Hadir Pak. Muhammad Syawal? Hadir Pak. Murni? Belum Pipa datang. Belum hadir. Bulan Nurfadila? Hadir, Pak. Hadir. Sul Aksil Majid? Oke, yang hadir 10 orang, yang belum hadir 2 Orang. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Coba cek dulu di bawahnya ada sampah atau tidak. Ada. Kalau ada silakan diambil kemudian dibawa ke tempat sampah. Ya. Hari ini kita masuk di materi baru. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya. Di SMP dulu pernah belajar tentang listrik. Pernah Pak? Apa itu listrik? Contoh aliran. Ya, aliran karena listrik yang memang mengalir. Secara umum listrik itu adalah elektron yang mengalir. Elektron yang mengalir. Sekarang Bapak tanya, apa yang terjadi jika tidak ada listrik dalam kehidupan kalian? Terus sampah. Kenapa terus sampah? Gelap. Kalau malam gelap. Kipas tidak ada. Tidak ada AC. Tidak ada HP. Kalau malam akan gelap. Kemudian listrik ada berapa? Dua. Ada? Betul, 2. Yang pertama dinamis dan statis. Dinamis dan statis. Hari ini kita akan belajar listrik dinamis. Oke, sudah siap semua? Kita belajar tentang hukum Ohm dan hambatan listrik. Nah, silakan scan bahan ajarnya. Hari ini tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, tanya jawab dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran listrik pada rangkaian sederhana, yaitu kuat arus, tegangan, dan hambatan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hukum Ohm dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Kemudian pendekatan model yang akan kita gunakan. Yang pertama, pendekatan saintifik. Kemudian model problem based learning. Jadi akan ada masalah yang akan kita pecahkan. Metodenya tanya jawab, diskusi kelompok, eksperimen, dan pemberian tugas SKPD. Kemudian yang akan Bapak nilai ada 3. Yang pertama sikapnya, kemudian yang kedua pengetahuan akan dinilai melalui kuis. Yang ketiga keterampilan. Sekarang ada sebuah masalah. Rangkaian listrik mana yang lampunya menyala lebih terang?
Yang ketiga. Yang ketiga apa alasannya? Karena Tiga lebih baterai. Jumlah baterai lebih banyak. Karena jumlah baterai lebih banyak. Iya. Kemudian gambar yang kedua. Rangkaian listrik mana yang lampunya menyala lebih terang? Pertama. Pertama. Kalau sedikit juga baterainya. Karena sedikit, Baterainya. bukan batangnya sedikit, Lampunya. yang punya cuma satu lampunya. Untuk menjawabnya, apakah betul jawaban kalian benar atau tidak? Betul. Maka kita akan melakukan eksperimen. Kemudian Bapak akan bagi dalam beberapa kelompok. Silakan ke kelompok masing-masing yang sudah dibagi lewat grup WA. Dan saya bagikan LKPD. Ada 3 kelompok, jadi LKPD ini juga ada 3. Silakan. Sekarang perhatikan. Api ini P. Pol atau tegangan. Apa I? Kuat. Arus listrik. S. M apa? Hambatan. Percobaan ketiga. Tegangan tetap. Jadi yang mana tetap? P atau R? Yang tetap adalah P. P-nya itu adalah 1,0 volt. Kemudian yang diubah adalah hambatan. Misalkan yang pertama 100 ohm. Berapa kuat arus yang muncul? 10,0 Mili mili. ampere. Silakan catat di LKPD-nya. Jangan diubah-ubah airnya. Yang diubah adalah Terus bisa. Semangat gini kita bawa. Sama tadi bisa. Semangat sih. Kalau ini semangat juga. Dia dibawanya lagi berapa? 3,1,2. Besar tegangan, maka kuat arusnya semakin besar. Maka kuat arusnya semakin besar. Semakin besar. Pak. Grafiknya itu buat hubungan grafik. Sudah? Ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sedikit lagi. Sudah ditulis hasilnya di lembar kerja peserta didik. Sekarang saatnya presentasi. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Siap ya, silakan naik kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah semakin besar hambatan, semakin kecil hambatan berbanding dengan kuat arus dan hubungan kuat listrik dengan sumber tegangannya. Dan nilai hambatan hasil perhitungan berdasarkan hukum Ohm dan pengukuran hukum sama. Bagaimana? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Beri aplaus untuk kelompok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan akan
menyampaikan hasil percobaan kami mengenai hukum HOM. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul selaku ketua, dan di samping saya Cinta Pak. dan selanjutnya saya persilakan kepada Karina Baso untuk Hambatan berbanding terbalik dengan kuat arus. Tegangan berbanding lurus dengan kuat arus. Ada yang mau menanggapi? Kuat arus. Ada yang menanggapi? sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak akan menarik kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Hubungan hambatan dengan kuat arus. Semakin besar hambatan, maka kuat arus semakin kecil. Berarti hambatan berbanding terbalik dengan kuat arus. Kesimpulan yang kedua, hubungan antara tegangan dan kuat arus. Semakin besar tegangan, semakin besar pula kuat arus. Atau dikatakan tegangan berbanding lurus dengan kuat arus. Pemecahan masalah yang pertama, yang mana nyala lampunya lebih terang? Nyala lampu itu kita ibaratkan adalah kuat arus, dengan baterai adalah tegangan. Ya, semakin besar tegangan, maka kuat arus. Semakin terang nyala lampu. Ini yang mana menyala paling terang? Yang sedikit bukan sedikit kuat arus, yang sedikit hambatannya. Lampu itu adalah hambatan. Semakin sedikit hambatan, semakin besar kuat arus. Semakin banyak hambatan, semakin kecil kuat arus. Berarti berbanding. Oke. Beri aplaus untuk semua kelompok. Kita akan dikumpul KPI-nya. Untuk terakhir refleksi kita, Bapak akan memberikan kuis. Ya, silakan di scan barcode yang di atas. Oke. Alhamdulillah tinggi-tinggi nilainya. Jadi semuanya mencapai KKM. Siapa? Takbar, kemudian ini baru. Jadi untuk hari ini Bapak rasa cukup. Kemudian minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff dan listrik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jadi ingat, kalau pulang ke rumahnya hati-hati, jaga kesehatan, terus belajar ya. Hari ini cukup. Silakan ketua kelas siapkan. Said Kiaman Salaman